Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kewirausahaan yang beranggotakan saya sendiri Tania Rizky Amanda NIM 30, Feby Rahmawati NIM 31, Geta Amelia NIM 32, dan Tri Ajeng Mulya NIM 33. Selanjutnya ada Aristiono NIM 34. Di sini kita akan membahas sedikit proposal yang telah kami buat, yaitu tentang studi kelayakan bisnis keripik opak. Yang pertama itu ada aspek manajemen. Dalam usaha ini kami menggunakan anggota kelompok kami sebagai bagian dari karyawan. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yang diantaranya ada Arif Stiono sebagai ketua, Tani Rizky Amanda yaitu saya sendiri, bagian produksi dan pemasaran, Feby Rahmawati bagian produksi dan pemasaran, Geta Amelia bagian pemasaran dan produksi, Tri Ajeng Mulya bagian pemasaran dan produksi. Masing-masing anggota akan berkumpul 3 kali dalam sebulan di rumah salah satu anggota lainnya, yaitu bertujuan untuk memproduksi bahan yang akan dijadikan produk dan dipasarkan selanjutnya. Pertemuan tatap maya setiap minggunya juga dilakukan untuk membahas kemajuan setiap penjualan. Selain itu, pertemuan maya ini juga dilakukan sebagai media kami untuk mengevaluasi segala kinerja yang telah kami laksanakan. Ya, selanjutnya ada aspek teknik. Di sini usaha yang kami bangun memberikan kami kefleksibelan untuk menjalankannya. Kenapa? Karena kami bisa mengolah bahan yang akan kami tawarkan ke konsumen, mengolahnya di rumah anggota yang bersedia dan juga bergantian ke rumah anggota lainnya, sehingga dalam tahap ini produksi bisa memberikan kami kelonggaran waktu dan tempat sesuai apa yang sedang kami butuhkan. Hal ini juga tidak mengganggu dari tahap produksi karena kami bisa mengatur semua yang sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama, dari mulai produksi, pemasaran, ke konsumen, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran dan aspek produksi. Dari aspek pemasaran sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu segmentasi, targeting, dan possession. Yang pertama, segmentasi. Dari produk keripik opak yang akan kami produksi ini adalah anak-anak, orang dewasa, dan bisa juga untuk berbagai kalangan, mulai dari kelas bawah, kelas menengah, maupun kelas atas. Fokus utama dari penjualan produk keripik opak ini adalah bisa menawarkan ke konsumen setiap harinya, karena keripik ini bisa menjadi cemilan yang dimakan setiap hari. Targeting. Target konsumen dari kami adalah mahasiswa dan anak-anak SD, SMP yang biasanya suka akan cemilan untuk menemani kegiatan kesehariannya. Keripik opak ini juga kami jual dengan berbagai ukuran dan berbagai harga, sehingga produk keripik ini akan bisa menjangkau semua kalangan. Yang ketiga, possession. Produk keripik opak yang akan kami buat pastinya sudah terjamin kualitasnya, mulai dari rasa dan kebersihan. Bahan baku yang kami pakai juga kami pilih dan menyortir sendiri sehingga sudah kami jamin kualitasnya. Dari bahan bumbu utama keripik opak, kami juga memilih bumbu-bumbu yang akan kami pakai untuk menambah rasa pada keripik opak sendiri, sehingga tidak akan membuat kecewa untuk pembelinya. Dan untuk pesaing keripik opak untuk saat ini sepertinya tidak perlu khawatir karena masih belum banyak usaha-usaha yang membuat cemilan seperti keripik opak yang kami produksi ini. Kemudian mengenai aspek produksi, sebelum memulai produksi kami membeli opak yang sudah jadi di pasar, kemudian kami olah dan digoreng di salah satu rumah dari anggota kami. Setelah digoreng, opak didiamkan beberapa menit dan kemudian ditambahkan dengan bumbu pedas seperti balado dan bon cabai. Opak yang sudah diberi bumbu lalu dimasukkan ke dalam kemasan. Kami kemas opak dengan semenarik mungkin supaya orang tertarik untuk membeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geta Amelia, NIM 32. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Febia terkait aspek manajemen dan aspek keuangan. Untuk aspek manajemen ini, kelompok kami sudah
dibagi menjadi beberapa tugas, yaitu ketua, lalu ada bagian produksi, dan ada bagian pemasaran. Namun adanya ketua melakukan pengawasan, lalu jika ada beberapa kelompok atau bagian kelompok lain mengalami kesulitan, maka kami akan dengan senang hati bersedia membantu mereka. Seperti misal dalam melakukan pemasarannya, kelompok kami di bagian tersebut mengalami kesulitan, maka di bagian tugas produksi akan membantu tim pemasaran. Jika di bagian produksi mengalami kesulitan, maka tim pemasaran juga akan membantu tim produksi tadi, seperti dalam melakukan penggorengan, lalu mengalami kesulitan atau kurangnya tenaga, kurangnya karyawan, maka anggota lain akan bersedia membantu. Jadi meskipun sudah ditugasi, kami akan tetap saling membantu. Lalu selanjutnya ada aspek keuangan. Dalam aspek keuangan yang pertama yaitu ada biaya bahan baku keseluruhan. Kami menggunakan keripik kepak mentah 5 kg yaitu seharga 48.000. Lalu ada bumbu 2 bungkus 12.000 karena kami menggunakan 2 rasa. Lalu ada plastik 28.000. Itu untuk ukuran sedang, dan untuk ukuran kecil kami membeli 2 bungkus dengan harga 23.000. Minyak goreng kami menggunakan 2 liter yaitu 48.000 dengan total semuanya 196.000. Lalu ada biaya karyawan 75.000, ada biaya listrik 2.000, ada biaya alat-alat 15.000, lalu ada biaya bensin 10.000. Jika biaya bahan baku, biaya karyawan, listrik, alat, bensin dijumlahkan atau ditotalkan, maka akan sebanyak 298.000. Lalu dalam biaya produknya kami akan mengelompokkannya menjadi 2, yaitu untuk ukuran yang kecil dan untuk ukuran yang sedang. Untuk ukuran kecil, kami menggunakan keripik kepak sebanyak 3,5 kg dari 5 kg tadi, yaitu sekitar 56.000 karena 1 kilogramnya itu 17.000. Lalu ada bumbu, kami menggunakan setengah dari 2 rasa tadi, yaitu sekitar 6.000. Ada plastik ukuran kecil 23.000. Lalu ada minyak goreng 1,5 liter 36.000. Lalu ada biaya listrik, karyawan, bensin sekitar 51.000. Jika ditotalkan semuanya yaitu 172.000. Lalu ada harga perbungkus atau harga perbungkusnya 172.000 tadi dibagikan dengan total produksi sebanyak 173 yang sama dengan 994. Itu untuk biaya perbungkusnya. Untuk harga perbungkus kami menggunakan harga 1.500. Jadi keuntungannya sekitar 506 karena 1.500 dikurangi 994 tadi dengan hasil 506. Lalu ada pengembalian modal 1.500 dikalikan 173 sama dengan 259.000. Lalu modal kami tadi untuk ukuran kecil sebanyak 172.000. Berarti 259.000 dikurangi 172.000 sama dengan 87.000. Kami mendapat keuntungan 807.000 atau pengembalian modal 870.000. Lalu untuk ukuran sedangnya kami menggunakan sisa tadi yaitu 1,5 kg seharga 25.000. Lalu ada bumbu setengah tadi berarti 6.000, plastik ukuran sedang 28.000, lalu ada minyak
setengah liter 12.000. Lalu ada biaya listrik, karyawan, alat-alat, bensin dengan penggunaan setengah 51.000 dengan total 129.000. Biaya untuk semuanya 129.000. Lalu ada biaya perbungkusnya, berarti 129.000 dibagikan 50, karena dalam 1,5 kg pak ini kami berhasil memproduksi 50 bungkus untuk ukuran sedang. Jadi 129.000 dibagi 50 sama dengan 2.580. Itu untuk biaya per bungkusnya. Lalu ada harga per bungkus, kami menggunakan 3.500 dengan keuntungan 920, karena 3.500 dikurangi 2.580 sama dengan 920. Lalu ada pengembalian modal 3.500 dikali 50 sama dengan 175.000. Nah, 175.000 tadi dikurangi dengan harga keseluruhan modal untuk ukuran sedangnya, yaitu 129. Artinya kami mendapatkan keuntungan 46.000. 46.000 untuk ukuran sedang dan ukuran kecil 87.000. Mungkin seperti itu dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Ajeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dari aspek kesempatan kerja, usaha kami ini bersifat kelompok. Segala modal, kepemilikan, pembagian laba, pemasaran, manajemen dikerjakan langsung oleh kami. Kami sangat bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankannya ini. Terhitung dari tanggal 12 Maret 2022, semua hal masih dikerjakan secara mandiri, mulai dari pemilihan bahan baku serta menyiapkan kebutuhan lainnya yang mendukung usaha kami. Serta dari segi kesempatan kerja dari kelompok kami sangat membuka peluang kepada teman-teman semua untuk bekerja sama dengan kami dengan cara cukup memposting produk yang kami buat, dan kami akan memberi harga tersendiri atau bisa disebut dengan harga reseller. Dari aspek lingkungan, warga masyarakat sangat mendukung adanya produk dari bahan dasar singkong, mengingat singkong di wilayah dataran tinggi sangatlah murah. Maka dari itu, dari produk yang kami buat, petani semakin terbantu dan tidak ada lagi singkong yang dibiarkan begitu saja. Sedangkan dari lingkungan pendidikan, khususnya lingkungan sekolah, produk lokal yang kami buat sangat diminati para siswa karena harganya yang sangat ekonomis. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi, sosial, dan politik. Jadi selama hampir 2 bulan, produk keripik opak yang kami buat insya Allah bisa memberikan dampak atau pengaruh yang cukup untuk penjual warungan yang berada di domisili dari setiap anggota yang ada dari kelompok kami, yaitu diantaranya Kecamatan Pagedangan, kemudian ada Kecamatan Mandiraja, ada Kecamatan Sidareja, dan Kecamatan Mukateja. Selanjutnya saya akan menarik kesimpulan bahwasanya jika ditinjau dari segi aspek-aspek studi kelayakan bisnis yang telah dijelaskan oleh teman saya dan saya tadi, dapat disimpulkan bahwasanya usaha dagang keripik opak ini layak untuk dilaksanakan. Dan yang kedua, jika dilihat lagi dari aspek keuangan, menunjukkan bahwasanya perhitungan hasil penjualan menunjukkan profit atau laba yang lumayan. Dalam artian bisnis ini bisa berputar gitu. Dapat disimpulkan kembali bahwasanya bisnis ini bisa atau layak untuk dijalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.